Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat. Sebelum memulainya, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita hasilkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silahkan dibuka bukunya halaman 182, pembelajaran 4. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, ini ada gambar Benny pergi ke toko ikan, mungkin membeli ikan atau apa itu. Yang kedua, Benny memasukkan ikan ke akuarium. 3 memberi makan ikan. 4 membersihkan akuarium. Buatlah cerita sesuai gambar. Dari gambar tersebut silahkan kalian buat cerita di kolom ini ya. Nah, ini ada kolomnya sudah disediakan. Silahkan buat cerita sendiri. Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan itu ada 1 sampai 5. Kira-kira apa saja? Silahkan diisi sendiri ya, yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel yang berisi huruf abjad. Silahkan kalian cari nama-nama ikan yang ada di dalam tabel ini. Silahkan digaris atau diarsir, terserah ya. Yang penting ditemukan jenis-jenis atau nama-nama ikannya. Selanjutnya ayo menulis berapa nama ikan yang dapat kamu temukan. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, ini ada gambar yang pertama seorang nelayan sedang mencari ikan. Kemudian yang kedua, hasil tangkapan dari nelayan tersebut dijual. Nah, ini gambar yang kedua ini. Nah, terus apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nama profesinya apa? Pekerjaannya apa? Ya, ditulis di sini. Kalau nelayan ya nelayan apa dan lain-lain. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Nama profesi apa? Pekerjaannya apa? Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan gambar di atas tadi. Nah, yang kedua juga sama. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Nah, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup. Jika nanti kita menangkap ikan menggunakan setrum atau bahan peledak dan lainnya, pasti ikan-ikan yang kecil akan mati. Kalau ikan kecil mati, nanti tidak ada penggantinya. Ikan besar ditangkap dan ikan yang kecil mati. Nah, ini semakin lama pasti akan hilang ikannya atau punah ya, tidak ada ikan lagi. Makanya dianjurkan jika mencari ikan itu menggunakan jaring agar yang ditangkap itu hanya ikan yang besar saja. Ayo mencoba, perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Ini ada seorang nelayan dan ini jaringnya seperti ini. Ini digunakan untuk menangkap ikan.
Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. 1. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. 2. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. 4. Kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan seperti gambar ini. 5. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan diletakkan di depan secara bersama-sama. Nah, seperti ini gambarnya. 6. Jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Nah, seperti ini. 7. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar jaring. Gambarnya seperti ini ya. Ini mungkin bisa dilakukan ketika di sekolah atau ada temannya, atau mungkin kalian bisa melakukan di rumah bersama dengan teman-teman. Silahkan mencoba. Jika tidak bisa atau tidak ada teman, ya tidak usah. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Nah, coba nanti kamu selain tugas di atas tadi, silahkan mencari jenis-jenis ikan yang dapat dimakan dan jenis-jenis ikan apa saja yang digunakan untuk hiasan ya. Silahkan ditulis di buku tulis seperti biasa. Nanti setelah itu dikumpulkan ke Pak Wahab. Baik anak-anak, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini, hanya pembelajaran keempat saja. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Wahab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.